Halo semua, nama saya Yustiar Aminuddin dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan judul 4 yakni counter dari laporan praktikum dari lab teknik digital dengan judul counter, teman-teman. Saya Yustiar Aminuddin, saya perkenalkan diri dengan nama saya kembali Yustiar Aminuddin dengan NPM 241566016. Oke. Untuk percobaannya yakni pada Proteus kita memakai Proteus 8 profesional. Terus kita memakai IC 4027 yang dimana ini adalah IC JK flip flop yang memiliki clock, terus Q bar dan Q. Nah, untuk ini kita memakai 6 ya. Instruksi tersebut kita memakai 6 JK flip flop di sini untuk instruksinya. Ada 1 2 3. Sebentar lagi ada 4 di sini ya. 4 1 2 3 4. Habis di sini ada 5. Dan di sini 6. Nah, di sini sudah ada 6, terus ini kita ada namanya logic state. Nah, karena dia itu asinkronus, kita hanya menginputkan dari si inputan ke flip-flop pertama. Jadi kita masukkan ke clock sini dan kita perlu namanya power ya adik-adik dari terminal. Namanya itu adalah terminal mode. Kita ambil powernya aja. Oke. Taruh di sini. Oke. Biar nggak terlalu repot, saya bakal masukin dulu DJ sama K-nya. Mengapa DJ sama K-nya ini perlu dimasukin inputan power? Dia itu adalah power to VCC ya teman-teman. Jadi si VCC ini bakal bakal mempunyai nilai positif atau true. Dia itu bakal nilai ngasih positif terus. Terus kalau misalnya kalian bertanya bagaimana jika kita tidak menginputkan VCC tersebut, sebenarnya nilai dari gerbang logika sendiri kalau flip flop ya, dia itu kalau nggak dikasih si VCC ini dia bakal dengan kondisi abu-abu teman-teman warnanya. Saya sudah mencoba itu dan ketika saya tanyakan ke kakak-kakak praktikum, mereka bilang itu tetap menghasilkan hasil yang positif, tapi dikarenakan sesuai modul kita mencoba di sini memakai power ya teman-teman agar tidak terlalu berbeda. Kita hanya mengikuti modul ya teman-teman. Jadi sinkronus ini asinkronus maksud saya, asinkronus itu perlu ini setiap JK flip flopnya. Setiap JK flip flop kita harus kasih VCC ya teman-teman agar nilainya positif. Nice, lagi dan di sini ada namanya saya lupa, tinggal di sini aja bisa kita paste clipboard sting. Oke, masuk ke sini, powernya masuk ke J dan di K agar tetap positif ya teman-teman ya, positif vibes. Oke, lanjut ke ini kan udah nih masuk ke inputan. Nah, si Q ini bakal masuk ke output ya teman-teman. Kita di sini bakal buat output di sini. Kita buat toggle. Jadi dia bakal masuk di sini. Di sini. Kita bakal pakai logic state pick. Nah, tinggal kita masukin aja. Tuh gitu. Nanti bakal sama. Untuk Q bar sendiri karena dia asinkronus, kita nggak pakai Q bar untuk outputnya. Kita akan memasuki Q bar itu ke dalam clock setelahnya karena dia asinkronus teman-teman. Kalau asinkronus itu dia inputannya cuma 1, lalu si Q bar ini akan memasuki bagian clocknya sampai dengan setelahnya teman-teman. Karena bagian 2 tadi sudah memasuki ke VCC kan. Nah si clocknya tadi akan dimasuki oleh sesuai Q bar dari masing-masing setiap flip flop.
Oke. Set. Sabar. Oke. Lagi. Mantap. Nah, kalau sudah begini kita bakal memasuki outputnya teman-teman. Si Q ini bakal kita buat output lagi. Kita ke atasin. Kita taruh sini. Terus. No. Aduh, salah. Sebentar ya. Ini kita ke sini. Oke. Lalah. Oke. Terus ini kita salin aja. Biar sedikit cepat ya teman-teman. Kita copy clipboard, habis itu kita paste di sini. Biar dia bisa langsung menampilkan output ya teman-teman. Sebenarnya kalau kita pilih-pilih sih juga nggak apa-apa, cuman kita memakai cara cepat ya teman-teman. Memakai salin, kopas, paste, salin, kopas, paste. Terus kita place di sini bisa juga atau pakai kayak saya. Paste from clipboard. Masuk Q-nya lagi. Sorry kalau Q-bar tuh tadi untuk clock ya. Kalau Q-nya doang kita memakai untuk outputnya teman-teman, oke. Karena dia asinkronus. Kalau kita pakai play sebenarnya bisa teman-teman. Terus kita pakai komponen. Di sini ada namanya logic prop big. Nah, sama aja. Cuman kalau saya sendiri lebih prefer untuk memakai ini teman-teman. Tinggal kopas paste aja di sini. Sama aja, fungsinya sama kok. Cuman kalau saya lebih suka fleksibelnya sedikit seperti itu ya. Tapi Bang, kalau misalnya ini bagian Q actionnya itu udah berakhir, maksudnya cuman sampai 6 saja, ya udah nggak, yang paling akhirnya nggak usah diapa-apain teman-teman, biarin kayak gitu aja ya. Kecuali kalian ingin menyampaikan sampai 12 mungkin 8 or something else, bisa juga kalian tambahin ya. Tapi karena di sini perintahnya hanya sampai 6, kita memakai 6 aja. Terus kita pakai ini, paste lagi. Damn. Oke teman-teman. Nah, semua sudah tertata rapih kan ya? Baik, kita akan luncurkan. Di sini kenapa 000 semua? Karena inputannya juga 0 ya teman-teman. Nah, ketika kita masukkan ke 1, ini karena clock aktif, terus JK-nya aktif ya, terus dia akan memasuki Q-nya bernilai positif ya teman-teman. Terus kalau kita masukin 0 lagi, nilai 0, dia clock-nya nggak aktif, tetapi saat kita hidupkan, maka dia akan berpindah teman-teman. Ini kondisi ini disebut toggle ya teman-teman. Jadi si ini aktif kan, karena kalau misalnya flip flop itu salah satunya teman-teman, Q atau Q actionnya yang berubah. Jadi di saat toggle ini si Q actionnya berubah aktif atau bernilai 1, maka si clock ini juga ikutan aktif kan, maka dia akan memasuki kondisi setelahnya teman-teman. Kalau kita tahu bagian sini nih, kalau kita aktifkan lagi tuh, jadi tuh pemikirannya gini teman-teman. Kalau sebelah kiri ini list ya teman-teman. Kalau yang saya pahami itu yang kiri itu list, yang kanan itu MSB. List itu adalah list significant byte dan kanan itu most significant byte. Jadi kalau kita pikir-pikir lagi, ini kan semua kelipatan 2 ya teman-teman ya. Kalau kita masukin lagi, ya kan 000 nih. Karena apa namanya? Oh, saya lupa di sini teman-teman ya. Oh, kita ulang, oke? Aman. Lupa saya di sini ternyata ada yang output yang ketinggalan. Nah, itu juga harus penting ya teman-teman, karena kalau misalnya di sini ada yang ketinggalan 1 aja, dia bakal kelihatan 000, padahal di sini ada penyimpan nilai Q-nya 1 teman-teman. Jadi di sini tadi aktif, tapi karena aku nggak punya logic prop big-nya, jadi aku nggak ada di situ. Oke teman-teman, jangan lupa diaktifin semua. Oke, kita ulang lagi. Ini kita nolin dulu. Oke, ini adalah kalau kita hitung biner itu ya teman-teman, ada namanya 8421 kan. Tapi karena ini ada 6, kalau ada 4 tuh kita pakai 8421 di sini. Di sini ini 8421. Nah, karena kita 6 teman-teman, jadi ini tuh
ada rumus namanya 2n-1 ya. Jadi di sini ada 63 kemungkinan teman-teman. Oke. Di sini kalau kayak hasilnya bisa 63 kemungkinan karena dia memiliki 6. Jadi 2 pangkat 6 teman-teman. Oke. 2 pangkat 6 itu berapa adik-adik kira-kira? Hayo. 2 pangkat 6 kalau kita search mau di Google ya, itu adalah 64. 64 kurang 1 adalah 63 ya. Jadi setelah itu karena kita tuh hitungnya tuh sebenarnya ininya tuh di kanan ya teman-teman. Yang kanan ini adalah most significant byte, yang kiri adalah least significant byte. Oke. Kita coba lagi. Boom. Nah, dia akan masuk ke sini. Ini adalah kondisi ini kan 2, ini 1, ini 2, ini 4, ini 8, ini 32, ini adalah 64. Jadi ini tadi masuk ke 1 ya, habis itu masuk ke 2 ya. Jadi nilai 2 itu adalah 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Atau salah teman-teman. Kita ngitungnya dari kanan ya dah. Jadi 0, 0, 0, 0, 1, 0. Tapi karena kita itu pakai biner, cukup yang kita tahu, kita memakai 0, 0, 1, 0. Karena kalau di 2 ini kebanyakan nanti. Jadi 0, 0, 1, 0 itu adalah biner desimal 2. Desimal 3-nya adalah 0, 0, 1, 1. Masuk lagi, 0, 1, 0, 0 itu desimal dari ini 2, ini 4. Oh, no. Ini 1, ini 2, ini 4 teman-teman. Ini keempat. Maka dia 100. Kayak gini nih dia bakal kayak gini terus karena dia tuh toggle ya teman-teman. Jadi ini kan aktif. Terus ini non aktif nanti. Jadi dia bakal aktifnya di sebelah. Jadi Q sama Q aksen tuh nggak bisa aktif berbarengan ya teman-teman. Jadi dia bakal bergantian terus-terusan. Ini adalah output dari ini 1, 2, 4. Jadi 4 tambah 2 berapa teman? 6. Masuk lagi 7, 4 ya, 7. Terus ini 8 ya, 8, 9, terus ini 10, ini 11, ini 12, ini 13, ini 14, ini 15. Nah, ini sudah sampai 15 ya teman-teman. Kalau kita bisa lanjutkan, kalau mau sampai 63, kita bisa lanjutkan ya. Tapi untuk video ini bakal saya cukupin sampai sini aja karena penjelasan saya sudah cukup lengkap. Cuman kalau penambahannya saya bakal lanjutin sampai dengan 63 nih teman-teman. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64-nya di kondisi 000 ya teman-teman. Karena kita tuh pakai rumus 2n-1, maka hasilnya dia balik lagi ke kondisi yang semulanya. Oke, segitu aja dari video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.